Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Melina dari kelas HK20A. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah terlampir dalam tugas diskusi. Sesuai tugas yang diberikan, saya akan menjawab berdasarkan pemahaman saya terhadap materi yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik, tetapi juga penguasa barang. Jelaskan. Yaitu ada dua pendapat mengenai kedudukan negara dalam pengelolaan barang milik negara. Pendapat pertama, negara dalam kedudukan pemilik benar, tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa negara berkedudukan sebagai penguasa atau pihak yang menguasai suatu benda. Menurut pendapat Proudhon, negara tidak berkedudukan sebagai pemilik atau benar, tetapi hanya berkedudukan sebagai penguasa. Oleh karena itu, negara hanya berkewajiban melakukan pengawasan atas barang atau benda milik negara tersebut. Pendapat ini didukung oleh Thorbecke yang menyatakan bahwa negara bukan menjadi pemilik atas benda atau barang milik negara, public domain. Sebab barang-barang milik negara tersebut merupakan barang-barang di luar perniagaan. Pendapat ini juga didukung oleh Bartholomew yang menyatakan bahwa kedudukan negara terdapat barang milik negara hanya bersifat the guard and the citizens. Pendapat ini sangat jelas menyetujui apa yang dikemukakan oleh Proudhon dan lainnya. Pendapat Proudhon ini ditentang oleh banyak kalangan, di antaranya adalah Franklin yang tidak setuju bahwa negara hanya berkedudukan sebagai penguasa. Demikian pula Marcel Wallace yang menyatakan bagaimanapun negara adalah pemilik atau agenar atas barang milik negara, tetapi hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUHP tentu bersifat terbatas saja. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan kewenangan negara sebagai penguasa di bidang pertahanan, yaitu khusus dalam masalah tanah. Dalam hubungan negara dengan eksistensi tanah di Indonesia, kedudukan negara bukan sebagai agenar, tetapi memang hanya sebagai penguasa. Hal tersebut diatur dalam UU-PA seperti berikut. Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bangsa bertindak selaku badan penguasa. Kedudukan negara ini sebagai penguasa atas tanah memberikan wewenang kepada negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU-PA, yaitu 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Meskipun kedudukan negara ini sebagai penguasa atas tanah, hal tersebut bukan berarti meniadakan keberadaannya hak atas tanah yang dimiliki warga negara. Namun, dalam pemanfaatannya, setiap hak atas tanah tersebut harus berfungsi sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU-PA. Hal tersebut memberi makna sebagai berikut, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apabila kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah ini harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya, maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan atau terdesak sama sekali oleh kepentingan umum masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan perseorangan.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.